Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sita Lestari dengan NIM 250111080 dari program studi psikologi. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan berkualitas bagi pembangunan berkelanjutan nasional maupun global dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu Ayu Gustianingsih. Latar belakang, Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 17 tujuan global yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015 sebagai agenda dunia dalam pembangunan berkelanjutan untuk perdamaian dan kemakmuran umat manusia serta planet bumi sekarang dan di masa depan. SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target yang mencakup berbagai aspek, seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan, kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, akses air bersih dan energi terjangkau, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovasi, pengurangan ketimpangan, pembangunan kota yang berkelanjutan, perubahan iklim, pelestarian ekosistem laut dan daratan, perdamaian dan keadilan, serta kemitraan global untuk mencapai tujuan tersebut. SDGs memegang prinsip no one left behind atau tidak meninggalkan siapapun di belakang, mengajak semua negara bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan ini hingga tahun 2030. Kenapa pendidikan berkualitas penting bagi pembangunan berkelanjutan nasional maupun global, dan bagaimana nilai pendidikan yang berkualitas di dalam psikologi? Tujuan dari penulisan ini yaitu menjelaskan tentang program SDGs 4, yaitu tentang pendidikan berkualitas, menjelaskan pentingnya pendidikan berkualitas bagi perkembangan berkelanjutan, menjelaskan keterkaitan psikologi dalam mencapai tujuan tersebut. Pembahasan, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, yakni belajar dan pembelajaran. Pentingnya dua hal tersebut yaitu, melalui proses belajar ataupun pembelajaran, manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dengan perolehan ilmu pengetahuan. Terdapat teori psikologi yang menyatakan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini memiliki bermacam-macam potensi kecerdasan yang menyertainya. Teori tersebut yaitu teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang digagas oleh Howard Gardner. Dalam teori tersebut disebutkan ada 9 jenis potensi kecerdasan yang berbeda-beda, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan matematis logis, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan spasial atau ruang visual, kecerdasan naturalis atau lingkungan, kecerdasan kinestetis badani, kecerdasan eksistensial, dan kecerdasan musikal. SDGs keempat sendiri bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan pembangunan berkelanjutan 4 diarahkan sebagai langkah visioner dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikan. Akses pendidikan yang terbuka untuk semua kalangan sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 4. Selain itu, tujuan pembangunan berkelanjutan 4 juga berfokus untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi semua orang. Ini artinya SDGs 4 membuka kesempatan belajar yang luas untuk semua kalangan, tanpa terkecuali dan tanpa ada yang tertinggal atau no one left behind. Berikut, target dalam pendidikan berkualitas pembangunan berkelanjutan SDGs 4. 1. Pendidikan dasar dan menengah gratis. 2. Akses yang sama terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas. 3. Akses yang sama ke pendidikan teknis, kejuruan, dan pendidikan tinggi. 4. Tingkatkan jumlah orang dengan keterampilan yang relevan untuk kesuksesan finansial. 5. Hilangkan semua diskriminasi dalam pendidikan. 6. Literasi dan numerasi universal. 7. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global. 8. Membangun dan meningkatkan sekolah inklusif dan aman. 9. Memperluas beasiswa pendidikan tinggi untuk negara-negara berkembang. Dan 10. Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas di negara-negara berkembang. Selain itu, untuk menghasilkan pendidikan yang optimal bagi para pelajar, tenaga pengajar juga memiliki peran yang penting dalam mewujudkan hal itu. Artinya, dari tenaga pengajar pun masih saja ada yang kurang berkualitas dan membuat pendidikan ini hanyalah profesinya, bukan tanggung jawabnya. Hubungan antara psikologi, pendidikan, dan psikologi pendidikan itu sangat penting, karena dalam proses pembelajaran juga tidak lepas dari interaksi antara guru dan murid. Sebagai penerima pelajaran, maka sebagai guru perlu memahami muridnya terlebih dahulu sebelum memberikan pengajaran lebih lanjut. Teori motivasi Maslow didasarkan pada gagasan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh pengembangan bertahap dari kebutuhan dasar yang beroperasi dalam urutan tertentu. Penerapan teori Maslow dalam pendidikan juga memungkinkan guru untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan hierarki kebutuhan mereka.
Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang memahami karakteristik individual siswa dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan mereka yang lebih tinggi, seperti rasa dicintai, harga diri, dan aktualisasi diri. Untuk mencapai visi ini, pendidikan menjadi kunci utama dalam membangun SDM yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing global. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan seseorang yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, keterampilan, dan daya adaptasi di era modern. Namun, pencapaian ini hanya dapat terwujud jika terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban yang mempengaruhi pendidikan. Hak atas pendidikan harus terus diperjuangkan agar setiap anak di Indonesia mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Di sisi lain, kewajiban dalam menjalankan pendidikan baik oleh siswa, orang tua, masyarakat, maupun pemerintah, juga warga negara dalam bentuk membayar pajak harus dipenuhi dengan benar. Dengan menjaga keseimbangan ini, Indonesia dapat mewujudkan tujuan SDGs 4, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang tanpa terkecuali. Kesimpulannya, SDGs 4 yang terkait pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas membuka akses pembelajaran bagi semua kalangan tanpa terkecuali, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Saran yang dapat saya berikan yaitu seperti pemerintah perlu terus meningkatkan alokasi anggaran serta memperbaiki distribusi sarana dan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Dan juga peningkatan kualitas tenaga pengajar harus menjadi prioritas melalui pelatihan, sertifikasi, dan motivasi agar guru dapat memahami kebutuhan psikologis dan potensi belajar siswa secara individual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.